Oh, sesi ketiga ya. Maksudnya 3 sesi ya. Sesi ketiga yaitu pertama Ibu Ika Wijayanti MPD, kedua Ibu Rina Subianti SPDI, dan Bapak Dalimin SPDI. Yang pertama Ibu Ika Wijayanti akan menyampaikan hasil PTM ya, kepada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Hajah Tati Pujiani SAP MSI selaku pembimbing penelitian tindakan kelas dan penelitian tindakan madrasah. Yang kami hormati Ibu Hajah Arifah binti Hani SPD MSI selaku narasumber. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PTM kami, penelitian tindakan madrasah. Dan ini baru pertama kali kami lakukan. Kami mengambil judul penerapan bimbingan berkelanjutan atau biasa dikenal dengan BIMJUT untuk meningkatkan kompetensi guru dalam variasi metode pembelajaran pada kelas tinggi di MIN 3 Purworejo tahun pelajaran 2021-2022. Salah ketik. Untuk rumusan masalahnya ada 2, yaitu bagaimana metode bimbingan berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam variasi metode pembelajaran pada kelas tinggi. Yang kedua, apakah bimbingan berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam variasi metode pembelajaran pada kelas tinggi. Untuk kajian teori ada beberapa. Yang pertama adalah kompetensi guru. Di situ ada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan guru sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang berikutnya keterampilan variasi berupa penggunaan media pembelajaran, gaya mengajar interaktif, penerapan model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang menarik. Dan yang ketiga adalah bimbingan berkelanjutan, adalah pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan supaya individu tersebut dapat memahami diri, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Alasan kami mengambil judul ini yaitu karena dari yang kita ambil adalah kelas tinggi di MIN 3 Purworejo. Untuk kelas tingginya adalah kelas 4, 5, dan 6. Masing-masing kelas ada 2 rombel sehingga 6 kelas yang kami teliti. Sedangkan alasannya kami menggunakan BIMJUT adalah masih ada separuh lebih dari guru di kelas tinggi yang masih menggunakan metode pembelajaran konvensional yaitu cara dan penugasan. Untuk kerangka pemikiran penelitian bisa dilihat di tayangan. Lanjut Pak Yama. Hasil PTM-nya di siklus 1 ada perencanaan, kita mengadakan koordinasi dan bimbingan dengan cara berdiskusi dengan subjek penelitian yaitu guru kelas tinggi yang berjumlah 6 orang. Selanjutnya ada pengamatan. Di siklus 1, guru antusias menentukan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran dan membahas berbagai variasi metode pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pembelajaran selanjutnya. Yang selanjutnya adalah refleksi. Ternyata masih banyak guru yang belum dapat menentukan metode yang tepat untuk mengajar sebuah materi pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan ini, lanjut coba. Nanti siklus 2 ya. Yang kita lakukan pada PTM ini hampir sama dengan PTK. Kita memakai 2 siklus. Masing-masing siklus ada 2 kali pertemuan. Mungkin kalau teman-teman PTK hanya 1 kelas yang diamati cukup ringan, tapi kami harus mengamati 6 kelas. Dan terus terang pada PTM ini kita belum
selesai 100% karena kemarin sempat terjadi mungkin karena kemampuan daya tangkap saya yang minimalis untuk bisa ini belum bisa. Di siklus 2 kami memulai siklus dengan adanya perencanaan. Jadi setiap ada dari perencanaan awal ada tindakan, terus ada perencanaan lagi di siklus berikutnya, yaitu di siklus 2. Kami berkoordinasi dan memberikan bimbingan dengan cara diskusi dengan subjek penelitian, yaitu guru kelas tinggi yang jumlahnya 6 orang. Yang berikutnya kita juga mengadakan pengamatan. Kami selaku kepala madrasah juga kembali masuk kelas untuk mengetahui guru ternyata di sini hasilnya guru sudah mulai merencanakan variasi pembelajaran dalam skenario pembelajaran. Guru juga sudah mempraktikkan variasi pembelajaran di kelas. Selanjutnya kami mengadakan pertemuan lagi. Kalau di perencanaan manajemen di referensi juga kami mengadakan pertemuan yang intinya di situ kita hasilnya di siklus 2 sebagian besar guru telah menguasai variasi metode pembelajaran dan menggunakannya dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajarannya. Untuk indikator hasil di siklus 1 dari sejumlah 6 guru ternyata masih 66,7% yang sudah menguasai variasi metode mengajar. Terus untuk menggunakan variasi metode mengajar juga masih sama 66,7% di siklus 1, sedangkan di siklus 2 terjadi peningkatan dari 66,7 menjadi 83,3, dan untuk yang menggunakan variasi metode pembelajaran metode mengajar sudah 100%. Tapi untuk pemasannya memang belum bisa maksimal. Terima kasih tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ika, menyampaikan hasil PTN-nya. Semoga nanti juga dapat menambah peningkatan guru, dan mohon peserta untuk bertanya apa yang kiranya belum dipahami atau diketahui. Silakan peserta untuk menanyakan 2 termin atau 2 pertanyaan. Silakan. Bukan kepala ya, tidak apa-apa Bu, seperti tangan. Ya yang kepala juga kok sama-sama kepala malah tahu. Ya. Pak Rafiq, biar kita. Bapak bisa tidak ada definisi. Amin. Oke, izin bertanya kepada Bu Ika ya, terkait dengan PTM yang panjenengan lakukan. Oke, ini apakah semua guru ini bersikap apa ya bahasanya bukan kooperatif, oke, apa namanya, tidak terus karena mau dilakukan penelitian itu juga di apa namanya dibaik-baikan bahasanya seperti itu atau memang alami seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang keren sekali. Jawabannya begini Pak, kenapa kok kami mengadakan PTM ini justru berawal dari ketika kami di akhir tahun mengadakan supervisi pembelajaran. Dari kelas yang kami masuki untuk supervisi pembelajaran, nah di sini saya baru tahu ternyata belum semua guru menggunakan metode mengajar yang menarik dan bisa membuat siswa aktif di kelas. Makanya kami memilih untuk mengadakan penelitian
tindakan madrasah yang dengan harapan ini bisa menjadi semacam, karena ini sifatnya juga diskusi, kita tidak menentukan guru ini harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, terus tanggapan dari teman-teman, ini sebenarnya hasil supervisi ini kami sampaikan secara umum di ketika rapat madrasah. Akan tetapi hasil yang kami sampaikan secara umum adalah hasil yang sifatnya temuan-temuan yang umum juga. Untuk hasil yang sifatnya spesifik atau mungkin ketika kita omongkan di depan umum sifatnya tajam bisa menyakiti hati, itu tidak kita sampaikan. Akan tapi kita mencoba untuk bicara dari hati ke hati dengan guru tersebut. Nah, ini setelah kami mengetahui itu, kami berinisiatif untuk mengadakan PTM, dan sasaran kami adalah 6 guru kelas, yaitu kelas tinggi yang mana kelas 4, 5, dan 6, karena setiap kelasnya ada 2 rombel. Ngeten Pak Rafiq. Oke, terima kasih. Coba pertanyaan satu lagi yang akan menanyakan hal-hal kaitannya dengan pembelajaran. Enggak, Bapak Ibu. Pak Tani. Pak ini belum pernah tanya ini, Pak siapa? Pak Hanafi. Coba Pak Hanafi belum pernah tanya. Ya. Terima kasih atas waktunya untuk diperbolehkan bertanya. Yang kaitannya dengan ini saya mau tanya, kalau misalnya melakukan tindakan madrasah kaitannya kedisiplinan madrasah itu kira-kira indikatornya apa saja? Jangan ketang kiwatan, main keren. Terima kasih Pak Hanafi, pertanyaan yang luar biasa, di luar dugaan. Sebenarnya di awal kami punya 2 pilihan untuk pengadaan PTM. Yang pertama kaitannya dengan variasi metode pembelajaran, yang kedua adalah kaitannya dengan reward and punishment untuk meningkatkan kedisiplinan guru. Itu sempat kami terbersit itu, tapi saat itu kami memilih untuk variasi karena ini sifatnya lebih mendesak untuk itu. Tadi indikatornya ya, berarti indikator dalam yang kita pilih ketika untuk peningkatan disiplinan adalah apa ya? Oh ya, diantaranya hadir tepat waktu, terus tidak izin yang tidak penting sekali. Memang sebenarnya sudah kami tekankan pada guru-guru, memang ketika rapat kita usahakan 1 bulan sekali ada rapat rutin. Di situ mau baper-baperan terserah. Yang penting segala menu-menu kita bisa kita sampaikan dan clear, segala masalah bisa disampaikan. Gitu. Nah, termasuk diantaranya ya pendisiplinan itu. Terus ada lagi, kemarin kita juga sudah menjalankan punishment Pak. Untuk yang telat lebih dari 15 menit ada punishmentnya. Kita masih sifatnya membayar senilai, kalau tidak salah yang ASN 5.000. Untuk yang lebih dari 15 menit, yang non ASN itu setengahnya. Tapi ternyata dengan punishment ini pun ternyata masih banyak ASN yang kadang-kadang masih berpikir kalau bayar. Akan tetapi ketika dirapat kami sentil, apakah jenengan tidak malu dengan membayarkan begitu? Dan mudah-mudahan ini ke depan bisa menjadi PTM kami selanjutnya Pak Hanafi. Mohon doanya semuanya. Terima kasih. Hebat Pak Hanafi. Terima kasih, karena sebagai kepala madrasah pasti tahu karakter-karakter seorang guru. Jadi hari demi hari sampai bertahun dia sudah tahu. Dan ini saya juga payah ini untuk suruh mencatat guru-guru yang terlambat. Nah, ini saya sudah karena saya memang rumahnya dekat dengan Bu Nur, jadi saya suruh mencatat dan ngerekap. Nah itu Bu Nur suruh menerima uang, jadi begitu. Supaya bukannya uang nggak seberapa, tapi karena sebagai ASN juga harus disiplin, karena dengan trik-trik seperti itu maka bisa meningkat akhirnya. Ya,
Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Dilanjutkan presentasi yang berikutnya, yaitu Ibu Rina Subianti SPDI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ibu Hajah Tati Pujiani SAG SNI yang kami hormati, Ibu Hajah Arifah Intihani SPDI SPD MSI yang kami hormati, kepada Ibu Ika Wijayanti selaku Ketua Panitia atau selaku Kepala MIN 3 Purworejo yang saya hormati, serta rekan-rekan peserta bimbingan penelitian tindakan kelas dan penelitian tindakan madrasah yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Perkenalkan, saya Rina Subianti dari MI Islamiyah Huareng menyampaikan PTK dengan judul Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Materi Pecahan Perkalian dan Pembagian menggunakan media kartu kelipatan pada peserta didik kelas 5 MI Islamiyah Huareng tahun pelajaran 2021-2022. Bab 1 pendahuluan latar belakang, yaitu adanya tujuan pembelajaran matematika, kemudian akhir proses pembelajaran mengacu pada prestasi belajar, yaitu kenyataan di lapangan prestasi belajar peserta didik belum maksimal, ada beberapa faktor penyebabnya, kemudian ada usaha yang dilakukan guru, yaitu dengan menggunakan media kartu kelipatan untuk meningkatkan prestasi belajar materi pecahan perkalian dan pembagian pada peserta didik kelas 5 MI Islamiyah Huareng tahun pelajaran 2021-2022. Identifikasi masalah. Prestasi belajar peserta didik dalam pecahan perkalian masih rendah. Prestasi belajar peserta didik dalam pecahan pembagian masih rendah. Kurangnya minat belajar peserta didik dalam pelajaran matematika. Ini juga saya akui, guru yang jarang menggunakan media pembelajaran. Kemudian batasan masalah berdasarkan identifikasi di atas, maka masalah dalam penelitian ini membatasi pada prestasi belajar pecahan perkalian dan pembagian peserta didik yang masih rendah, dan tindakan yang akan dilaksanakan adalah pembelajaran matematika pecahan perkalian dan pembagian dengan media kartu kelipatan pada kelas 5 MI Islamiyah Huareng tahun pelajaran 2021-2022. Rumusan masalahnya, bagaimanakah media kartu kelipatan dapat meningkatkan prestasi belajar materi pecahan perkalian dan pembagian pada peserta didik kelas 5 MI Islamiyah Huareng? Rumusan masalah yang kedua, apakah media kartu kelipatan dapat meningkatkan prestasi belajar materi pecahan
perkalian dan pembagian pada peserta didik kelas 5 MI Islamiyah Waren. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan penggunaan media kartu kelipatan untuk meningkatkan prestasi belajar materi pecahan, perkalian dan pembagian pada peserta didik kelas 5 MI Islamiyah Waren, meningkatkan prestasi belajar materi pecahan, perkalian dan pembagian melalui media kartu kelipatan pada peserta didik kelas 5 MI Islamiyah Waren. Lanjut Pak. Kajian pustaka ini yang paling sesuai dengan semuanya sesuai, ini yang akan saya bacakan yang nomor 3, pembagian menurut Sutawijaya dalam Renungan Aji 2017 didefinisikan sebagai bilangan invest atau kebalikan, pembagian dalam pecahan dengan membalik pembilang dan penyebut dari salah satu bilangan pecahan biasa yang ada, kemudian kalikan kedua bilangan pecahan tersebut. Hal ini disebabkan karena sifat pecahan yaitu A per B kali B per A sama dengan 1. Lanjut. Kajian pustakanya. Lanjut. Penelitian tindakan kelas yang relevan. Relevansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya upaya peningkatan prestasi belajar. Itu persamaannya. Perbedaannya terletak pada media dan metode, yaitu penelitian ini menggunakan media kartu kelipatan, sedangkan Mukazar menggunakan media kartu pecahan, dan Marini menggunakan metode bermain kartu bilangan. Kerangka berpikir, kondisi awal, guru belum bervariasi menggunakan media pembelajaran karena hanya berceramah, sehingga peserta didik kurang aktif mengikuti pembelajaran menyebabkan prestasi belajar rendah. Kemudian melakukan tindakan, guru memperhatikan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Hasilnya peserta didik aktif pada proses pembelajaran. Kemudian pada kondisi akhir, guru menggunakan media kartu kelipatan, peserta didik aktif sehingga berimplikasi pada peningkatan prestasi belajar. Hipotesis tindakan, melalui media kartu kelipatan dapat meningkatkan prestasi belajar matematika, materi pecahan, perkalian dan pembagian pada peserta didik kelas 5 MI Islamiyah Waren tahun pelajaran 2021-2022. Metode penelitian, lanjut. Validasi data. Penelitian ini menjelaskan dan membandingkan data hasil tes dengan indikator yang diterapkan. Lanjut, prosedur penelitian ada perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Bab 4, hasil penelitian, deskripsi kondisi awal. Kondisi awal ditandai dengan masih banyak peserta didik kelas 5 yang kurang mengikuti pembelajaran dan rendahnya minat belajar. Sikap tersebut berakibat pada proses pembelajaran kurang kondusif dan prestasi belajar yang kurang optimal karena masih banyak yang belum bisa mencapai KKM 70 pada mata pelajaran matematika. Hal ini dapat dikatakan prestasi belajar peserta didik kelas 5 masih rendah, terutama pada mata pelajaran matematika pada materi pecahan dan perkalian. Hasil penelitian ini indikator dari keaktifan mengerjakan tugas, menjelaskan hasil pekerjaannya dan menanggapi hasil pekerjaan teman dengan minimalnya 75%, pada siklus 1 77%, siklus 2 ada peningkatan 100%, kemudian yang keaktifan dari 58 menjadi 77%, kemudian mengerjakan tugas dari 77% menjadi 100%,
menjelaskan hasil pekerjaan dari 45% menjadi 77%, menanggapi hasil pekerjaan teman dari 45% menjadi 77%. Pembahasan antar siklus itu kelihatan dari siklus pertama dan siklus kedua ada peningkatan. Bab 5 penutup. Simpulan, media kartu kelipatan dapat meningkatkan prestasi belajar materi pecahan perkalian dan pembagian pada peserta didik kelas 5 MI Islamiyah Wareng, yaitu mengaktifkan semua peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan keaktifan mendengarkan penjelasan pada siklus 1 sebanyak 77%, siklus 2 menjadi 100%. Keaktifan dalam mengikuti pelajaran pada siklus 1 sebanyak 58%, siklus 2 menjadi 77%. Keaktifan mengerjakan tugas pada siklus 1 sebanyak 77%, siklus 2 menjadi 100%. Keaktifan menjelaskan hasil tugas pada siklus 1 sebanyak 46%, siklus 2 menjadi 77%. Penggunaan media kartu kelipatan dapat meningkatkan prestasi belajar matematika pada materi pecahan perkalian dan pembagian pada kelas 5 MI Islamiyah Wareng. Pada siklus 1, peserta didik yang tuntas belajar sebanyak 69% dan daya serap 69%. Kemudian pada siklus 2 mengalami peningkatan, yaitu peserta didik yang tuntas belajar 85% dan daya serap 85%. Lanjut. Daftar pustaka. Lanjut. Ini ada foto-foto kegiatan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rina yang telah menyampaikan presentasi PTK, dan kepada peserta lainnya mohon tambahan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Langsung saja kepada semuanya untuk langsung menanyakan, yaitu mengapa Bu Rina memilih media kartu kelipatan dan apa kelebihannya. Mungkin masih ada lagi satu pertanyaan lagi. Sekalian nanti jawabnya. Biar dijawab dulu. Ada lagi. Pertanyaannya seperti awal, apa kendalanya menggunakan kartu? Belum foto Pak. Belum foto dulu. Pak SBY. Yang pertanyaan pertama, mengapa memilih media kartu kelipatan? Yang kedua, apa kendalanya menggunakan kartu? Silakan untuk menjawab, Bu Rina. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, mengapa memilih menggunakan kartu kelipatan? Ini menurut saya karena menggunakan media kartu kelipatan itu adalah salah satu metode yang mudah digunakan, sederhana, alatnya, bahannya juga gampang didapat. Kemudian kendalanya tadi ya sama seperti Pak Imam Sarjono ketika awal-awal, ini kartu untuk apa ya? Gitu. Anak-anak juga bertanya, ada yang dijejer-jejer, belum tahu. Kemudian ada malah yang digambar-gambar. Itu kan karena memang anak-anak itu membawa sifat yang berbeda-beda. Itu jawaban dari saya. Kemudian pertanyaan yang kedua, nopong Ibu dari Pak Dalimin. Berarti sudah ya.
Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya PTK saya jauh dari baik, jauh dari sempurna. Untuk itu saya juga mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rina yang telah menyampaikan presentasi PTK-nya, juga menambah pengalaman. Dan dilanjutkan peserta berikutnya, Bapak Dalimin SPDI yang akan menyampaikan prestasi PTK-nya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wala quwata illa billah. Kepada kedua narasumber yang saya hormati, pada teman-teman semua yang berbahagia, langsung saja. Dengan saya untuk menyampaikan PTK saya, mohon maaf ini ngeprintnya kekecilan tuh, nggak terbaca. Iya. Kenalan dulu, nama saya Dalimin. Dalimin, bukan Dolimin. Karena ada orang yang memanggil saya, Pak Dolimin. Dolimin itu jahat, sesat. Tapi kalau Dalimin itu singkatan dal, mudal, ilmu, min, Allah, mudal ilmu dari Allah, jadi mulai dari guru. Untuk judul saya adalah upaya peningkatan prestasi penguasaan mufradat pada peserta didik MIP2A Berkol menggunakan metode mnemonik dan apa wi macam ini pakai emat apa tuh make match nih. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah nilai bahasa Arab belum baik untuk siswa dan siswa kurang minat terhadap mata pelajaran bahasa Arab di kelas 3. Identifikasi masalah, di situ banyak masalah sebetulnya, yaitu pertama tadi nilai bahasa Arab masih rendah. Mengapa rendah? Lanjut kedua, karena kurangnya minat belajar bahasa Arab. Mengapa kurang minat? Ya, karena menganggap pelajaran bahasa Arab itu sulit. Mengapa menganggap bahasa Arab itu sulit? Karena kurangnya alokasi waktu di antara gini ya. Jadi menurut saya kurang cukup waktunya kalau untuk mengajar bahasa Arab, terutama kelas rendah. Karena di situ masih ada saja anak yang belum bisa baca Arab. Dan memang ada sebagian peserta didik yang belum bisa, nah itu membaca tulisan Arab, kemudian metode yang mungkin kurang menarik. Sip, baca mungkin sip. Bahkan saya merasa selama jadi guru mengajar bahasa Arab baru 1 kali menjumpai yang sesuai dengan angan-angan. Jadi baru 1 kali, 1 kelas itu dulu kelas 5 yang menurut angan-angan saya bijinya paling orang 6, tapi selain itu masih gagal. Itu untuk koreksi. Kemudian batasan masalah, dari masalah yang banyak itu saya batasi biar tidak terlalu lebar. Biasanya adalah penguasaan mufradat, kemudian metode mnemonik dan metode match. Ya, rumusan masalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan penguasaan mufradat MIP2A Berkol kelas 3 dengan metode mnemonik dan match. Kedua, apakah metode mnemonik dan match itu dapat meningkatkan kemampuan penguasaan mufradat anak kelas 3 MIP2A Berkol kelas 3? Langsung. Tujuan penelitian meningkatkan kemampuan penguasaan mufradat siswa MIP2A Berkol
kelas 3 dengan metode mnemonik dan match. Dua metode mnemonik dan match dapat meningkatkan kemampuan kemampuan siswa. Manfaat penelitian bagi peserta didik memperbaiki hasil belajar dengan metode tadi. Yang kedua, bagi guru memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya, mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam mengajar, kesempatan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan diri sendiri sehingga guru tampil percaya diri. Biar guru itu mengajarnya bervariasi. Bagi sekolah akan mengalami perbaikan yang pesat karena kemampuan siswa dan gurunya meningkat. Istilahnya dengan nama sekolah yang dengan nilai yang baik akan menjunjung nama baik sekolahan. Dengan namanya itu baik, maka mungkin wali-wali di sana akan tertarik untuk menyekolahkan di sekolah kami. Kajian teori di situ belum saya tulis, tapi di sini akan saya berikan gambaran saja, yaitu tentang satu tadi di atas mufradat mungkin sudah tidak asing. Kemudian metode mnemonik dan match. Sebelumnya saya mau tanya, mungkin di antara yang hadir sudahkah pernah menggunakan metode mnemonik? Sudah pernah melihat guru yang mengajar pakai metode itu? Belum. Sudah pernah dengar kata mnemonik? Sekali. Tadi ya, sama. Saya kenal ini ketika bimbingan kemarin. Tapi ini sebetulnya sudah saya lakukan sudah lama. Ya, mungkin saya mau pastiin dulu sedikit Bu ya, minta waktunya. Mnemonik itu adalah menghayal, seperti hobi saya tukang menghayal. Menghayal ini begini ya, satu contoh. Kalau kita mau mengajarkan rukun iman ya, pada Allah, malaikat kita. Begini, Allah mengutus, tiga cerita. Allah mengutus malaikat. Sing diutus apa? Malaikat. Kon ngapa sih kon gawa kitab? Diweki sapa? Pada Rasul. Untuk apa sih? Memberitahukan bahwa nanti akan ada hari kiamat. Karena ada hari kiamat nanti itu biar selamat, karena di situ nanti manusia akan digiring ke takdir yang baik atau yang buruk. Dan demikian dalam waktu singkat itu anak paham tentang mengurutkan rukun iman dan banyak lagi. Mungkin di IPA juga ya, itu ada daur air. Ini saya menyampaikan betul, ini bukan hanya sekedar untuk bahan untuk usul, enggak. Mungkin bisa, ternyata saya baca-baca mnemonik termasuk lagu kalau nggak salah ya, dihayal tapi juga dilakukan. Suatu contoh ini sering saya lakukan tapi saya nggak tahu kalau itu mnemonik, yaitu daur air dari air laut kena panas menjadi awan, kemudian ke gunung mengembun menjadi hujan. Itu sudah sering saya lakukan. Saya buatkan urutan khayalan seperti itu dan dibuat lagu. Misalnya, air laut menguap menjadi awan, dari awan mengembun menjadi hujan, air hujan membeku dari jadi es batu, dari es batu mencair menjadi air. Gak sampai 5 menit anak sudah hafal daur air. Kemudian ini ada gimana? Sudah. Ya. Nyanyi saya nyanyi ada.
Dilanjut ya. Saya lanjutkan tentang gambaran mnemonik tadi untuk yang IPA seperti itu. Kemudian karena ini ada kaitannya dengan bahasa Arab yaitu mufradat, saya beri contoh 3 saja. Misalnya saya mau mengajarkan masalah jendela, itu nafidatun, ya, nafidatun jendela. Itu saya gambarkan gini, novi ngintip nang jendela, novi ngintip nang jendela, oh nafidatun jendela. Kemudian bilatun lantai. Nah, gue beri gambaran gampang, mudah diingat. Di lantai itu banyak bilatung, begitu ya. Di lantai itu banyak bilatung, oh bilatun lantai. Kemudian pintu babon, gue ngeleng-ngeleng, anak babon kecepit pintu. Anak kadang tertawa ya, kadang tertawa. Babon kecepit pintu, oh pintu bahasa Arab babon. Dan masih banyak seperti itu. Dan untuk yang ketiga adalah match, ya. Itu kartu sama dengan dari Pak Jono. Mainnya juga sama, yaitu bisa perorangan, bisa 2 orang, atau bisa galapan antar kelompok. Nanti itu ya pengamat itu milu gegeten, kepengen milu masang karena sudah tahu ya. Tapi sing main malah bingung. Itu kadang penonton gegeten. Itu di situ mungkin nilai kelebihan dari memasang kartu itu. Langsung tuh. Penelitian kelas yang relevan itu di situ ada Desi Purwandari, ada Risna Rianti, dan Marcelia Fitri Anissa. Terus kemudian gambaran kerangka pemikiran, kondisi awal guru masih ceramah, yang kedua sudah setelah mengamati tadi, kemudian ganti atau menambah metode, sudah ada perubahan, dan kondisi akhir yaitu guru menerapkan metode mnemonik dan match, dan hasilnya ada perubahan walaupun belum banyak. Terus hipotesis, melalui metode mnemonik dan match dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran menggunakan metode mnemonik dan match dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Terus kemudian untuk metode penelitian itu ada setting, yaitu hari tanggal Senin tanggal 4, 11, 18, 12 Oktober, tapi sebelum itu sudah ada ini kan Oktober, berarti September sudah ada perang siklus. Kemudian tempat kami berdua bercall, lebih sempit lagi adalah di situ ada subjek penelitian kelas semester kelas 3 semester 1, jumlah siswa 18 siswa. Teknik, nah ini mau terus. Prosedur penelitian ada observasi prasiklus. Jadi sebelum meneliti kami sudah meneliti dulu ketika hari-hari biasa seperti apa. Kemudian masuk ke siklus, di situ ada perencanaan, kemudian ada tindakan, ada evaluasi, dan ada refleksi. Hasil penelitian seperti itu ya. Jadi siklus pertama ada yang belum tuntas 3, siklus kedua ada yang belum tuntas 2. Mengapa masih belum 100% ya? Ya itu tadi ada kendala, masih ada 3 anak yang belum bisa baca tulisan Arab. Ketika saya memberi soal pakai lisan dan dijawab langsung pakai lisan, hafal. Tapi ketika itu saya bentuk tulisan, ora iso ngisi. Itu kelemahannya di situ. Monggo terus. Nah ini grafiknya seperti ini. Ini yang biru adalah siklus 1, kemudian yang kuning adalah siklus 2. Terus simpulan, melalui metode mnemonik dan match
meningkatkan kualitas pembelajaran menggunakan metode memetik dan match dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Terus selesai. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dalimin yang telah menyampaikan hasil PTK-nya. Ini asing sendiri, rata-rata kan matematika. Ya, jadi asing dan asik metode menemoni. Sebenarnya mungkin ya kita sudah menjalankan, membayangkan, tapi belum tahu itu metode apa. Sudah, karena kita menyampaikan materi itu banyak metode-metode yang disampaikan, hanya nama-namanya belum tahu. Ya, dan para peserta silakan untuk menyampaikan pertanyaan tambahan atau apa, Bapak Ibu mohon. Siapa? Tidak ada settingan. Delta proses. Langsung saja, saya mau menanyakan untuk pelajaran bahasa Arab sendiri memang di tempat saya sudah kesulitan. Nah, kendala yang saya tanyakan, kendala dari Pak Dalimin sendiri dalam menyampaikan pelajaran bahasa Arab dengan metode tersebut, metode yang disampaikan Pak Dalimin itu kendalanya apa saja yang untuk siswa? Terima kasih. Kalau mnemoni nggak ada kendala ya, karena anak merasa lucu, terus akhirnya senang dan itu membekas dalam ingatan. Ditanya kalau secara lisan itu langsung bisa jawab, tapi yang tertulis tadi saya katakan karena menulisnya. Lah, apa tadi kendalanya? Kendalanya di menulis itu ada anak yang sudah tahu artinya, misalnya pintu, babun itu pintu, tapi nggak tahu kalau tulisan ba, alif ba itu unine babun. Ya. Jadi orang ngerti, jadi ini artinya apa, akhirnya mau gitu. Makasih. Yang lain? Yang lain, Bapak Ibu mau menanyakan satu teman lagi? Satu kali lagi. Ini Pak, monggo. Ya, udah. Benten belum ya? Monggo, benten. Ya. Terima kasih. Ini saya mau tanya Pak Dalimin, pembelajaran bahasa Arab dengan metode mnemonic itu kelebihannya apa? Ya itu kelebihannya karena menghayalkan, terutama anak-anak yang suka menghayal itu mudah diingat dan itu terasa lucu. Itu kelebihannya di situ. Sehingga apa yang saya sampaikan rata-rata kan langsung saya ulangi lagi. Saya ulang lagi, rata-rata mereka hafal. Tapi tetap nurut sedikit ya. Saya dapat 2, saya ulang lagi. Saya dapat 3, saya ulangi lagi. Dapat sampai dapat 10 itu. Jadi nggak langsung 10 saya sampaikan sekaligus terus saya tanya, enggak, nurut siji, nurut dulu dan sampai akhirnya bocah hafal. Karena itu ada bayangan Nafidatun novi ngintip dan jendela. Babun itu babon kecepit lawan, babun itu pintu, bilaton itu lantai, lanang lantai anak belatung. Itu mudah sekali untuk diingat. Itu aja. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Mungkin untuk penyerapan bahasa Arab itu karena waktunya terbatas, kira-kira kemampuan siswa kan paling berapa persen anak yang memahami gitu kan? Karena waktunya terbatas. Sebenarnya pembelajaran yang menarik, tapi karena terbentur waktu. Ya, dari beberapa peserta yang telah menyampaikan, nanti akan ada tambahan dari narasumber atau support kepada Ibu Hajah Tati. Pujian disilakan. Terima kasih. Ini Bu Ika kemana ya?
Oh, ya udah nanti Bu Ika belakangan. Saya balik dulu dari Pak Dalimin ya, sambil nunggu Bu Ika masuk. Pelajaran mnemonik mungkin Bapak Ibu, metode mnemonik mungkin baru mendengar. Tapi kalau metode jembatan keledai sudah sering mendengar Pak? Mejiku Ibiniu, itu kan jembatan keledai, Mejiku Ibiniu, kemudian apa kalau saya dulu nggak pakai butir-butir banyaknya PHST, misalnya jadi itu hampir sama. Nah itu juga namanya mnemonik, itu metode untuk menggunakan apa kartu, apa hayalan atau bayangan untuk mempermudah anak, karena ada hal-hal yang bisa anak membayangkan itu bisa, itu dari metode itu ya. Nah kalau tadi ada kesulitan lain antara membaca dan menulis itu beda. Babon tahu tapi ternyata tulisannya babon, nggak tahu. Mungkin itu justru adalah penemuan baru yang dibetekakan lagi, jangan dicampur, jangan membaca dan menulis. Tadi membacanya saja atau mufrodatnya saja. Nanti kemampuan menulis bahasa Arab bisa dibetekakan lagi menggunakan teknik apa gitu. Jadi ada banyak trik-trik, teknik-teknik yang Bapak Ibu bisa lakukan. Kalau menulis itu susah misalnya. Jadi kalau tadi mau menambah mufrodat gampang pakai mnemonik dan MacMath, besok menulis apa? Menulis bahasa Arab. Bapak Ibu bisa kreatif mencari sendiri. Nah oleh karena itu sebenarnya metode-metode itu banyak, ada 141-an. Saya insya Allah hafal. Jadi kita takoni, coba cara ngajarnya gimana? Oh mnemonik. Oh coba apa? Saya hafal sekali. Jadi kalau hanya pakai ceramah tok itu aduh, itu hanya satu padahal ada 141. Coba pakai separuhnya. Okay. Sudah pernah pakai metode-metode berbasis 75, coba dicoba biar senang. Kedua, ya dicoba-coba aja. Kemudian Bu Rina sudah bagus ya, itu juga bisa untuk lomba besok, tetapi diberi inovasi agar berbeda, agar berbeda, tidak hanya kartu pecahan ya, kartu kelipatan ya. Nah kartu kelipatannya seperti apa, penggunaan seperti apa, misalnya ditempelkan kemudian bisa meloncat seperti kodok misalnya. Jadi inovasikanlah untuk lomba besok. Nah kemudian untuk Bu Rina, Bapak Ibu meskipun Bapak Ibu guru, tetapi mungkin suatu saat jadi definitif jadi kepala, itu kepala itu PTM, PTS itu beda, sangat beda. Kalau PTK itu jenengan subjeknya adalah siswa, peserta didik. Tapi kalau Bu Ika dan saya, Bu Arifah itu subjeknya adalah gurunya. Yang dilihat gurunya, itu lebih susah gurunya dibanding siswa. Siswa enak banget memang pulang, tapi nek gurunya itu ya harus menjaga rasa. Kok hanya hanya kayak Pak Rofiq yang ditanyakan pas mau di PTK atau itu itu kalau PTM sangat-sangat berbeda. Nah ini mungkin karena Bu Ika masih terkontaminasi antara PTK dan PTM. Memang kemarin saya lihat itu masih campur nih Bu Ika. Jadi besok kalau mau dibuat ajuan tingkat, mau di print, tunggu dulu, kita ketemu dulu 4 mata karena banyak sekali masih campur. Tapi ya setelah Jumat ya, soalnya saya Selasa sampai Jumat ke Lombok, pulangnya Jumat. Kan biasanya kan numpuknya kan setelah DP3 keluar. Nah itu ada waktu Senin sampai Selasa. Karena bayangan saya tadinya BIMJUT, namanya BIMJUT kan awalnya kita diskusi. Coba ya biasanya pakai apa? Ceramah, penugasan dan lain. Nah besok harus berubah karena bimbingan itu nggak apa-apa, menentukan yang Anda kenal metode apa saja. Oh saya kenal make a match, oh saya metode misalnya bermain peran, saya eksperimen. Udah gunakan aja itu karena memang harus mengaktifkan siswa. Jadi di dalam pembinaan siklus 2 jangan ada muncul lagi ceramah, diskusi, penugasan, karena itu teacher center, mengaktifkan guru bukan panglima siswa. Nah oleh karena itu nanti kalau foto-fotonya gampang lah, nanti kita lihat, kita foto ulang yang penting jangan dan melakukan. Cuma angel memang ini PTM Bapak Ibu. Jadi kan tapi sekarang makomnya isi PTK. Saya jadinya sudah diangkat definitif. Misalnya Bu Ika besok jadi pengawas
Nah, jenengan ganti jadi kepala. Jenengan ini, jenengan PTM harus lewat PTM, nggak bisa tidak nih. Memang angel tapi harus pelan-pelan, pasti bisa, insya Allah bisa. Itu saja terkait PTK dan PTM. Selanjutnya terkait yang lain ya, mumpung saya ingat, untuk tim ini panitia Pak Rafiq mungkin ya, nanti Bu Ika tolong sampaikan Pak Rafiq untuk daftar hadir. Untuk daftar hadir nanti disendirikan ya, misalnya satu lembar daftar hadir pemakalannya Bu Ika, Bu Rina, Pak Dalimin. Maka di bawahnya yang tanda tangan harus 15 orang selain Bu Ika, Bu Rina, dan Pak Dalimin. 15 orang itu silahkan cari, yang penting 3 MI yang berbeda minimal 3 MI. Jelas ini berbeda-beda karena ada guntur, ada wareng, tapi tambahin sampai 15. Jadi di dalam ini ada nama orang 18, yang 3 pemateri, yang 15 ya itu minimal 18. Jadi jangan sampai pemakalannya Bu Ika juga tanda tangan, jangan sampai. Okay? Kemudian foto-foto Bapak Ibu langsung nanti disimpan sendiri, jangan jaga kancane ini kancane HP ini hang. Jadi begitu di set di grup langsung download sendiri, download dan dikasih nama PTK, seminar. Karena memang itu harus ada fotonya ketika presentasi, ketika ada orang bertanya, ketika narasumber sedang melakukan konfirmasi. Nah itu minimal 3 itu minimal. Sebenarnya tadi setiap kali presentasi itu langsung foto bersama narasumber. Sebenarnya lupa saya. Ya nanti diulang ya. Jadi ya diulang fotonya. Tadi setiap kali selesai jadi bersama narasumber sana itu ada. Kemudian tadi masalah yang ditanyakan Pak Hanafi, masalah disiplin. Ini saya jadi kaget malahan. Padahal sebenarnya sudah dengar sejak lama kalau Bu Halimah pengawas itu marah-marah sama guru itu sudah sejak lama tentang disiplin. Ternyata menjadi penyakit semua guru madrasah ya ternyata. Jadi Bapak Ibu kita udahlah nggak usah mikir masalah uang. Kalau misalnya masalah uang mending bayar 5.000. Tetapi mikirnya yang lebih tinggi dari uang itu berkah gajinya. Wah luar biasa itu kalau gajinya nggak berkah, itu balik ke rumah tangga kita loh. Entah anaknya piye, entah bojone piye, entah kehidupannya nggak ini, itu kembali ke berkah aja. Bukan jangan bilang uang. Kalau bilang uang, mending bayar 5.000 ming piro. Ojo meneh 5.000. Besok tingkatkan 50.000. Jangan 5.000, 50.000. Itu pun dengan penekanan berkah. Berkahnya itu loh, ngeri. Makanya saya sering pernah ada guru binaja itu yang nitip print, jadi pintar. Dia ketika print pertama itu jarinya, yang print satunya jari orang lain. Jadi gantian mulai ngeprint sapa sing itu dilah konangan. Itu saya kembalikan enggak masalah ininya, masalah berkahnya itu pantesan jenengan. Wah, diteruskan bojone ngasih cerai, ternyata enggak ada yang enggak berkahnya itu. Wah, kalau berkah itu kalau saya dan Bu Arifah itu nek dilagi gajinya orang bakal cukup, tidak cukup karena kuliah anak duanya kuliah bareng, suami saya kuliah S3 itu ada 100 juta bayarnya. Wah, enggaknya ada bablas gaji saya hanya 4 juta. Tapi nggak tahu Allah menolongnya lewat apa gitu, itu kan berkah. Nah coba kalau kita nggak berkah, uang berapapun itu nggak akan cukup. Nah, Bu Arifah anaknya di kedokteran, cukup bayarnya Bu Arifah cuma berapa Pak nawar pensiunan, tapi kok bisa bayar kedokteran yang ratusan juta. Itu kan berkah. Nah itu jadi keberkahnya itu ya. Jangan mikirin uang, kalau mikirin uang saya nggak cukup, tak hitung itu nggak cukup, tapi Allah ternyata lebih kaya, sangat kaya. Dilalah yang bayar kok ya barengan, dilalah kok pas bayar kok ya orang sing nyilih, dilalah kok dilalah itu kan berkah di situ. Nah jadi saatnya lah guru-guru MI ini kita berubah. Jangan gitulah, beri contoh pada orang lain, malu pada diri sendiri, beri contoh pada dan lebih baik ngalalkan gaji dulu, menghalalkan gaji dulu. Kalau bisa kerjanya melebihi yang diberikan. Saya sama Bu Arifah itu mohon maaf ya, tidak sombong ya. Seharusnya kan saya pengawas PAI hanya 40 guru doktil seharusnya. 40 guru doktil, tetapi ditambahi 12 MI. Itu luar biasa, di luar tanggung jawab saya. Sebenarnya sangat tidak tapi mungkin saya ada waktu-waktu yang tercuri, saya
tambahan dengan MI misalnya. Padahal sebenarnya males banget. Coba jenengan pas kunjungan ke MI ngelaris MI 2, wah deg-degan pol. Sudah tahu sopir wedok tapi sana nggak peduli, bos. Ya Allah, saya sering. Jadi mobil saya itu udah lecet karan ya karena ini serempetan ya sebenarnya nggak apa. Sebenarnya nek nurut ini males. Oh sebenarnya ke MI ya wah Sukowo saya pernah nangis. Ya Allah sampai nggak Bismillah saya sampai sana alhamdulillah. Wah padahal mau nangis mau balik tapi ya sudah kita tanggung jawab. Sebenarnya begitu. Jadi jangan sampai mengurangi tanggung jawab. Bisa malah dilebihi dengan jadi pengurus ketua kelas dan jadi tim guru kelas, tim pengembang kurikulum dan sebagainya dilui lah. Cuma sih terlambat meskipun nanti di tengah-tengah izin ada apa itu nggak masalah. Yang penting kan awalnya itu jangan terlambat. Kalau di kita kan pakai fingerprint, kita kan nggak pakai fingerprint itu otomatis langsung kosong terlambat sekian. Jadi harus buat surat keterangan. Buat surat keterangan itu rasanya malu sekali membuat surat keterangan itu. Ya karena itu ya Bapak Ibu tolong nanti pembinaan di kelas di sekolah masing-masing jangan uangnya. Kalau mau uangnya 50.000, mangeunya apa tempe pengen tuh apa tak? Makanya saya ketahui untuk apa? Pembukanya jelas. Nggo mafing lah, nggo iki lah, nggo iki. Itu pun nek wong sing beler mesti mending bayar. Mending aku bisnis. Saya ketahui bandiku 1.000 udah tapi bagi zakat itu jadi kalau bisa berkarya. Jangan sudah mau jadi guru di sini, insya Allah ada dari sini salah satunya yang menyebabkan kita ke surga itu saya percaya sekali. Nah kalau saya dulu punya kesempatan guru MI, guru SMP itu ada kesempatan ada yang mendoakan saya, tapi sekarang saya pengawas itu guru-guru nggak tahu mendoakan atau malah aduh ono pengawas bener, aduh bener. Jadi sekarang nggak didoakan, saya agak gelo tapi ya karena pengawas kurang, tidak ada ya harus manut ditoto, tak berani orang manut ditoto. Sebenarnya saya nolak nggak mau tetapi kan harus ditoto, harus enak jadi guru. Ada yang mendoakan, ada yang cium tangan, ada yang membayangkan. Pengawas yang bayanginnya lah jadi soal verifikasi. Nanti bayanginnya elek pengawas. Tapi ya sudah istighfar saja. Itu kesempatan ya. Di guru adalah nggak gitu maksudnya kami itu nggak gitu. Kalau bagus itu nama kita yang akan bagus. Kalau ada jenang, ada jenang mesti ngono jenang. Dan ini jenengan apik mesti kan udah daftar. Nah itu loh. Makanya nih jangan nyari jenang dulu, nyari jenang nggak cukup, nggak akan cukup. Tapi kalau nyari jenang dulu nanti pasti jenang itu akan menyertai. Jadi tolong ya nanti kembalikan ke motivasi dalam berkahnya, halalnya. Meskipun ya pasti kita nggak ada tidak halalnya itu pasti lah. Tetapi paling tidak dilebihi. Nek jangan di denda saya ketahui. Kalau enggak potong 1 kali tukin, coba kalau mau. Kalau 3 kali potong 1 kali tukin. Gitu, nggih. Bapak Ibu, mungkin itu dari saya, tambahan dari Ibu Arifah, silakan. Dari moderator dulu kalau baik, langsung saja ya, menyambung keberkahan luar biasa. Keberkahan itu tidak ada hitungannya. Jelasnya, maka kembali pada mendidik itu dengan hati nurani yang bicara. Itu saja. Untuk jenang dan jeneng tadi betul. Ya. Nah, untuk mendapatkan jeneng tadi, otomatis kembali kepada Bapak Ibu ketika melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran. Salah satu untuk perbaikan itu adalah melakukan PPK atau PTM, kan begitu, untuk meningkatkan jeneng karena kualitas bagus otomatis jenengnya nanti muncul. Nah, PPK atau PTM ini kan dalam rangka meningkatkan karena ada masalah. Ketika tidak ada masalah, misalnya kok di kelas itu dari 18, 15 sudah tuntas, berarti kan hanya 3 yang belum tuntas. Perlu di PTK tidak kira-kira? Nah, perlu tidak kira-kira? Yang 3 ini perlu ditingkatkan nggak? Dituntaskan nggak?
perlu, oke. Apakah harus dengan tindakan keras atau dengan pengayaan, dengan remedi, kan gitu. Nah, tindakan keras atau PTM ya, PTM, PTK itu ketika keberhasilan itu kurang dari taruhlah 50%. Keberhasilan itu baru 50% atau 60%, ya kan belum tuntas. Itu baru diadakan tindakan kelas ataupun tindakan madrasah. Ada inovasi apa sih untuk metode, ada inovasi apa sih untuk kedisiplinan dan sebagainya. Ketika kok sudah 75%, 80% tidak perlu tindakan, tetapi Bapak Ibu bisa menulis melalui best practice, beda bentuknya. Seperti tadi, mohon maaf, ketika murid kok 18 yang tidak tuntas 3, tidak perlu PTK atau misalnya gurunya 13, yang telatan 1 atau 2 itu tidak perlu di PTM, gitu ya. Nah, ketika kok sudah melalui best practice, pengalaman dalam menciptakan kedisiplinan yang baik, atau mungkin kok ini di MI tertentu misalnya prestasinya baik, selalu juara ketika lomba. Nah, Bapak Ibu menulis itu dalam bentuk best practice, bukan PTK, gitu ya. Intinya Pak, PTK dan PTM untuk memperbaiki. Ketika diperbaiki sesuatu itu masih kurang capaiannya secara jumlah total, intinya itu. Jadi mohon nanti monggo untuk Pak Dalimin ya. Jadi karena itu 16 jumlah siswa 18 yang sudah tuntas 16, saya kira sudah tidak perlu PTK, tetapi cukup best practice tadi yang diceritakan tadi dengan model monik monik sudah keren sekali. Hanya penuangan dalam tulisan yang perlu, termasuk nanti yang PTM yang muridnya seperti di Pak Ana Rofiq, bisa tuh PTM dengan murid yang sudah banyak diminati, itu menjadi prestasinya apa sih yang menjadi daya tarik di sini, apa bentuknya best practice, tidak PTM, begitu nih. Ini masih di sini yang perlu Bapak Ibu semuanya dicermati sehingga tidak dipaksakan menjadi PTK atau PTM, bisa best practice sehingga semuanya itu bisa diakui kok, bisa diakui sehingga dari yang ditulis dipaparkan semuanya nanti bisa diambil pelajaran untuk teman-teman akan menerapkan, intinya seperti itu. Kemudian mengapa anak-anak menjadi main-main dengan media? Karena tidak dibiasakan menggunakan media, benar nggak kira-kira yang gitu? Ketika sudah dibiasakan seperti di RA, setiap hari kan media baru di era itu, ya biasa. Nah, karena jarang maka menjadi dia tidak konsen pada yang disampaikan, tapi konsen ingin main-mainnya itu. Maka pembelajaran untuk aktif, kreatif, menyenangkan, media menjadi sebuah kebutuhan, gitu. Maka insan media tidak harus mahal, tidak harus sulit, tetapi pergunakan media yang apapun itu akan menjadi terbiasa, pembelajaran fokus. Gitu ya, bahkan menggunakan media malah jadi buyar, menjadi main-main karena guru tidak terbiasa menggunakan media. Kira-kira begitu. Ya karena mohon maaf pengawasnya juga belum, khususnya yang dari saya pengawas dan P3 tidak bisa kunjung secara optimal seperti tadi ya, karena overload pekerjaan, tapi karena mencari keberkahan tadi. Overload pekerjaan sehingga tidak bisa mendampingi secara tuntasnya. Begitu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi sekali lagi kami berharap tidak berhenti di sini, ini sebagai awal. Yang berpikir ada masalah ini kok tidak tuntas belajarnya atau gurunya tidak apa, aku berpikir akan mencoba ini, tulis menjadi best practice. Gitu supaya tidak rancu harus persentase. Gitu Bapak Ibu semuanya.
saya tidak menyebutkan satu-satu, tapi bisa dipakai untuk secara umum. Itu ya. Terima kasih. Saya kembalikan monggo Bu. Oh ya, boleh. Ini kaitannya dengan PTM itu ya, tadi kan saya juga senang sebetulnya dengan apa kaitannya dengan PTM tadi. Cuman apa misalnya orang yang buat PTM itu harus orang kepala sekolah? Ya, karena itu merupakan peningkatan PTM ya, kedisiplin madrasah, tidak hanya mungkin tidak hanya kedisiplinan, mungkin terhadap outputnya seperti apa ya. Dan itu adalah menjadi kewenangan kepala seorang manajerial, kan gitu. Ya, seorang manajerial. Kawasan guru adalah dalam pembelajaran. Begitu. Terima kasih. Ada lain? Mungkin gini banyak. Ya. Saya itu guru, tapi ingin merubah sekolahan. Bisa nggak begitu? Guru kok, guru yang merubah kelas. Ya misalnya. Oh. Yang saya rasakan dulu begitu, saya masih guru tapi saya ingin merubah sekolahan, tapi saya masih guru, apa daya gitu. Masih guru tapi mau PTM. Ya. Mau merubah, boleh, kan merubah untuk guru mau merubah situasi madrasah sangat boleh. Tapi kalau untuk kajian, untuk karya ilmiahnya belum kewenangannya, gitu. Tapi guru boleh memberikan nuansa baru, inovasi-inovasi baru demi majunya madrasah. Toh madrasah itu terdiri dari guru, bisa majunya seorang kepala sehebat apapun kalau tidak ada dukungan dari guru kan tidak mungkin. Nah gitu. Cuma kalau mau ditulis ilmiah itu kawasannya adalah kawasan kepala. Begitu? Ada lagi? Cukup. Kepala Pak Hanafi. Iya. Paling tidak mulai contoh dari diri kita sendiri. Semuanya berpikir seperti itu, insya Allah gitu. Dan saya sudah mempraktikkan menjadi guru 35 tahun. Betul, menjadi guru 35 tahun dengan hati dan hasilnya juga tidak mengkhianati. Gitu. Nah ini mencoba di pengawasannya lebih sulit sekali kan gitu. Nah yang penting sehat apapun kita jalani keberkahan tadi. Itu ya. Oke, monggo Bu moderator.